Halo anak-anak, kita belajar tema 3F, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Dan pembelajaran 2, PPKN dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita mengucapkan syukur atas segala kasih karunia dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya kita siapkan diri kita untuk belajar ya. Jangan lupa buku tematiknya. Ayo membaca. Energi. Ibu guru mengajak murid-murid berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang pengertian energi. Anak-anak, apakah kalian sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Tentu Bu Guru. Bila tidak sarapan, tubuh terasa lemas. Belajar di sekolah pun menjadi tidak bersemangat, Bu. Tepat sekali. Dengan sarapan, kita memiliki energi untuk bersekolah. Makanan pada sarapan kita merupakan sumber energi pada pagi ini. Apakah yang dimaksud dengan energi, Bu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Adapun sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Jadi, semua kegiatan yang kita lakukan memerlukan energi ya, Bu. Benar sekali, Arga. Ayo belajar. Ada macam-macam energi di sekitar kita. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Ayo, pelajari macam-macam energi beserta sumbernya berikut ini. Energi listrik. Energi yang dapat membuat berbagai peralatan bekerja, seperti televisi, lampu, dan setrika. Sumber energi listrik. Matahari, aliran air, angin, panas bumi, dan bahan bakar fosil. Energi cahaya. Energi yang membuat kita dapat melihat. Sumber energi cahaya. Matahari, lampu, lilin, lentera, obor, atau senter. Selanjutnya, energi panas. Energi yang dihasilkan dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Sumber energi panas. Matahari, nyala api, dan listrik. Energi gerak. Energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak. Aliran air dan angin. Energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber energi bunyi. Alat musik, radio, televisi, dan pita suara di tenggorokan. Energi kimia. Energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Sumber energi kimia. Makanan, batu baterai, dan minyak bumi. Nah, anak-anak, kita jadi mengetahui ya macam-macam energi di sekitar kita. Ada energi listrik, energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi kimia. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca teks berikut. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas. Karena energi cahaya matahari, bumi menjadi terang pada siang hari. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan lalu dimakan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Bayangkan jika matahari tidak bersinar. Tentu tumbuhan tidak dapat membuat makanan. Selanjutnya, hewan dan manusia tidak akan mendapat makanan. Jadi,
dapat dikatakan bahwa matahari merupakan sumber energi di bumi. Energi panas dari matahari menyebabkan suhu di bumi menjadi hangat sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari juga dimanfaatkan manusia untuk menguapkan air sehingga pakaian yang basah menjadi kering, mengeringkan bahan makanan seperti ikan asin, padi, dan kerupuk, pembuatan garam, serta pembangkit tenaga listrik. Untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, pembuatan garam, serta pembangkit tenaga listrik, manusia memanfaatkan energi panas dari matahari. Tuhan menciptakan manusia dengan akal pikiran yang lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain yang ada di bumi, agar manusia dapat memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya untuk kehidupan manusia itu sendiri. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Satan's home. If I quit this season, I still be the greatest. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Siap ya? Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan pada tumbuhan hijau yang memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Apa saja yang diperlukan agar terjadi proses fotosintesis? Pada proses fotosintesis memerlukan zat hidrodaun atau klorofil, air atau H2O, karbon dioksida atau CO2 yang didapat dari udara, cahaya matahari. Bagaimana terjadinya proses fotosintesis? Air dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan dan diteruskan ke daun melalui batang. Karbon dioksida CO2 diperoleh dari udara yang masuk ke dalam daun melalui stomata atau mulut daun. Ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, maka klorofil akan menangkap energi cahaya matahari tersebut. Proses fotosintesis berlangsung di daun melalui reaksi kimia. Air dan karbon dioksida diubah menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Untuk apa hasil dari proses fotosintesis? Hasil dari proses fotosintesis, glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis digunakan tumbuhan sebagai energi atau makanan. Oksigen dilepaskan ke udara. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus video Suja selanjutnya ya. Ayo lakukan. Matahari memancarkan sinar yang kuat. Sinar matahari yang terpancar menghasilkan energi cahaya dan sumber energi panas. Energi cahaya matahari menerangi siang. Tanpa energi cahaya matahari, semua tampak gelap seperti pada malam hari. Bagaimana dengan energi panas matahari? Cobalah lakukan aktivitas berikut ini. Lakukan kegiatan ini dengan pengawasan guru. Anak-anak, untuk aktivitas ini kita tidak melakukannya di sekolah. Tidak juga anak-anak melakukannya di rumah. Tapi kita menggantinya dengan menonton video bagaimana matahari sebagai sumber energi panas dengan bantuan
1 buah loop, dan batang korek api. Mari kita saksikan videonya sehingga nanti kita dapat membuat laporan hasil pengamatan matahari sebagai sumber energi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa lagi dengan Karta Video. Kali ini kita akan mengadakan eksperimen menggunakan kaca pembesar yang bahasa sehari-harinya, sementara dalam bahasa ilmiahnya ini disebut dengan loupe ya. Dan juga kita akan menggunakan korek api. Dan juga nanti kita akan menggunakan satu tisu. Seperti apa percobaannya ya? Yang pertama nanti kita akan letakkan anak korek api di atas tisu ini. Kemudian menggunakan loupe ini akan kita fokuskan panas matahari untuk menghidupkan korek apinya. Ya, kemudian nanti pada bagian kedua beberapa anak korek api akan kita susun menjadi satu untuk kita hidupkan juga menggunakan loupe ini ya. Sebenarnya kalau kita bisa menunggu jangka waktu yang lebih lama atau menggunakan loupe yang lebih besar tanpa anak korek api pun kertas bisa terbakar. Tapi kali ini karena kita menggunakan loupe yang sedikit kecil, kita bantu dengan anak korek api agar kita tidak terlalu lama menunggu. Yuk kita coba. Baik, kita mulai sekarang saudara. Anda bisa melihat kalau kita tanpa tisu juga bisa. Baik saudara, sekarang kita akan coba kita hidupkan anak korek api ini menggunakan loupe untuk memfokuskan panas matahari seperti yang tadi sudah kita ceritakan. Yuk. Oke saudara, demikian percobaan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan menambah pengetahuan bagi Anda semuanya. Itulah tadi saudara eksperimen yang sudah kita lakukan. Ternyata dengan menggunakan bantuan loupe, anak korek api bisa dihidupkan sekaligus membakar tisu, bahkan kalau dilanjutkan bisa membakar yang lain-lain. Jadi dengan memfokuskan panas matahari menjadi sebuah titik fokus tertentu, dia bisa membakar.
sebenarnya kalau kita menunggu dalam jangka waktu lama tanpa anak korek api pun tisu bahkan kertas bisa terbakar. Ya. Demikianlah saudara percobaan kita kali ini. Sedikit sentuhan jari Anda menekan tombol like, subscribe, share, atau sedikit komentar Anda begitu berguna bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini ku tahu, bagian utama loop adalah sebuah lensa cembung. Loop berfungsi untuk memperbesar citra atau tampilan benda sehingga benda-benda yang berukuran kecil menjadi tampak lebih jelas. Lensa cembung pada loop memiliki sifat mengumpulkan sinar. Bila sinar matahari melalui loop, maka sinar akan terkumpul pada titik fokus lensa. Sinar yang terkumpul pada titik fokus tersebut lama-lama menghasilkan panas yang mampu membakar benda. Ayo menulis. Dari aktivitas yang dilakukan, kita telah membuktikan bahwa matahari dapat menghasilkan energi panas. Hasil aktivitas tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk laporan tertulis. Dalam menulis laporan, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Laporan harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Laporan harus berdasarkan pengamatan langsung. Laporan itu harus disampaikan dengan jujur. Laporan memuat informasi secara lengkap. Cobalah tulis laporan aktivitas yang telah kamu lakukan dengan urutan berikut. Laporan hasil pengamatan. Matahari sebagai sumber energi. A. Objek pengamatan. B. Tujuan pengamatan. C. Pelaksanaan pengamatan yang terdiri dari 1. Tanggal pengamatan. 2. Tempat atau lokasi pengamatan. 3. Nama pengamat. D. Hasil pengamatan yang terdiri dari 1. Keadaan korek api. 2. Keadaan benda-benda lain seperti kertas, tisu, dan daun kering. E. Kesimpulan. Nah, berdasarkan video yang baru saja kita saksikan, coba kita bikin laporan hasil pengamatan dengan judul Matahari sebagai Sumber Energi. Tugas Bahasa Indonesia di Google Classroom, halaman 8, ayo menulis. Buatlah laporan hasil pengamatan dengan judul Matahari sebagai Sumber Energi berdasarkan video kreatif eksperimen loop membakar dibantu sinar matahari yang baru saja kita saksikan. Tugas dikerjakan di buku tulis tematik. Fotokan dan kirim ke Google Classroom sesuai dengan tanggal penugasan. Ayo berlatih. Pada laporan yang dibuat, tentu kamu menyertakan penjelasan tentang waktu kegiatan. Lama waktu atau durasi percobaan juga dijelaskan dengan rinci. Berikut ini adalah beberapa pasang gambar kegiatan. Bandingkan setiap pasangan gambar. Beri keterangan durasi kegiatan dengan kata lama atau singkat. Dari keempat gambar, kita dapat mengetahui bahwa aktivitas atau kegiatan tidur pada malam hari merupakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki durasi paling lama. Ayo beraktivitas. Perhatikan pasangan-pasangan bilangan waktu berikut. Beri tanda centang pada waktu yang lebih lama. Nah, anak-anak, pada buku kalian halaman 9, ayo beraktivitas, terdapat perbandingan waktu atau pasangan waktu di setiap baris.
Contohnya 10 menit dipasangkan dengan 1 jam. Kalian tinggal melihat manakah waktu yang lebih lama dari pasangan 10 menit dan 1 jam. Tentu jawabannya adalah 1 jam. Berikutnya pasangan 60 detik dan 2 menit. 60 detik sama dengan 1 menit. Bisa kita katakan 1 menit dipasangkan dengan 2 menit. Manakah waktu yang lebih lama? Tentu waktu yang lebih lama adalah 2 menit. Beri tanda centang. Selanjutnya untuk pasangan-pasangan bilangan waktu yang ada pada halaman 9, ayo beraktivitas. Ibu yakin kalian tentu dapat mengerjakannya sendiri. Ayo bernyanyi. Kita akan mempelajari lagu berjudul Bungaku, ciptaan Cornel Simanjuntak, dengan nada dasar Do sama dengan C. Nah, di sini kita akan menyaksikan video dari lagu berjudul Bungaku. Oke anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi. Yang pertama contohnya dulu, baru yang kedua giliran kalian. Waktu menyingsing fajar, pagi sunyi senyap, matahari bersinar mengganti malam gelap, nampak sekuntum bunga di muka rumahku. Kepala Mas Juwita, daunnya berledup. Ayo membaca. Kebutuhan akan air bersih. Setelah berolahraga, kita akan merasa haus. Rasa haus muncul karena saat berolahraga, suhu tubuh kita meningkat. Peningkatan suhu membuat tubuh kita menjadi panas. Tubuh pun mengeluarkan keringat agar suhu tubuh kembali normal. Keringat yang keluar membuat cairan di dalam tubuh menjadi berkurang.
Kekurangan cairan di dalam tubuh membuat kita merasa haus. Rasa haus membuat kita ingin segera minum air. Kita meminum air untuk mengganti cairan yang terbuang. Air yang diperlukan oleh manusia adalah air bersih. Namun, di beberapa kota, air bersih sulit didapat. Hal ini disebabkan karena sumber air semakin banyak yang tercemar. Tercemarnya air dikarenakan sampah dan limbah yang mengotori sumber air. Ayo bercerita. Ceritakan kedua kegiatan pada gambar berikut. Ceritakan dengan tema upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Pada gambar pertama, kita melihat pohon-pohon yang ditebang secara liar. Sementara pada gambar kedua, kita melihat kegiatan sedang membersihkan sungai dari kotoran atau dari sampah. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca teks berikut ini. Makanan sebagai sumber energi. Sehabis berolahraga, kita juga seringkali merasa lapar. Kita merasa lapar karena energi tubuh kita telah terpakai. Setelah beberapa saat, kita pun memilih untuk makan. Makanan merupakan sumber energi kimia. Di dalam tubuh, makanan dicerna dan diproses sehingga menghasilkan tenaga berupa kalori. Tenaga itu yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan seperti berolahraga, belajar, bermain, bahkan tidur. Makanan berperan sebagai sumber energi. Namun, makanan yang seperti apakah yang merupakan sumber energi? Makanan yang demikian adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Contoh zat-zat gizi yang terkandung di dalam makanan adalah sebagai berikut. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Lemak hewani, keju, susu, daging, serta kuning telur. Lemak nabati, kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Protein hewani, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati, kacang-kacangan. Anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat anak-anak mengerti dan pahami dengan baik. Terima kasih anak-anak kelas 3. Salam sehat dari kami, Ibu Ros, Ibu Lina, dan Ibu Borna. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.